Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mengenal tentang apa itu data, di mana di video sebelumnya kita sudah eh, memahami atau belajar tentang pengantar data mining. Jadi, ketika kita bicara tentang data mining, tentu kita harus memahami data itu apa, karena data itu merupakan bahan dasar gitu ya untuk kita bisa menggali gitu, menggali data. Maka namanya adalah data mining, penggalian data. Jadi kita punya data, kemudian kita mencari pola-pola dari data tersebut. Tapi sebelum itu kita akan mengenal apa itu data. Jadi di sesi awal kita akan mengenal apa itu atau definisi dari data, kemudian informasi, kemudian knowledge, dan wisdom. Jadi ada sebuah istilah yang disingkat namanya ini ya, DIKW gitu ya. Data, Information, Knowledge, sama Wisdom. Jadi ini merupakan sebuah istilah yang populer kalau kita belajar tentang definisi data. Jadi kalau kita bicara tentang data, ya data itu adalah suatu fakta gitu ya, fakta dan mentah, raw gitu ya. Jadi kalau kita misal melakukan transaksi pembelian, itu adalah fakta bahwa kita membeli gitu ya, melakukan transaksi. Ya, kita ingin eh, posting di media sosial, itu adalah fakta gitu ya. Kemudian kita misal em, mengerjakan tugas di LMS, itu adalah fakta bahwa kita mengerjakan itu dan itu masih mentah. Ya, jadi kita bisa katakan ya, jadi data itu adalah ya fakta gitu ya, fakta mentah gitu ya, raw fact gitu ya, raw fact gitu ya, atau simple fact gitu ya, sebuah fakta gitu ya, fakta yang memang memang sederhana, kecil gitu ya, mentah gitu ya, yang bentuknya bisa sebuah angka, bisa huruf, bisa simbol, gambar, suara, dan sebagainya gitu ya. Jadi saat ini kalau kita bicara tentang data ya banyak sekali bentuk dari data ya. Dia bisa bentuknya ya ini gitu ya. Karakter-karakter ini, angka, huruf, simbol, gambar gitu ya. Itu banyak kita temuin dimanapun aplikasi yang kita gunakan itu pasti mengenerate data gitu ya. Dan harapannya data tadi itu merupakan bahan dasar tadi. Seperti yang kita bilang kalau kita bicara tentang data mining adalah penambangan data. Jadi yang ditambang, yang digali itu adalah data gitu. Jadi sebagai bahan dasar yang harapannya nanti itu akan berguna dan bermakna. Nah, ini adalah sebuah piramida yang eh, terkenal gitu ya, yang saya katakan tadi itu ya. Ya, data, informasi, knowledge atau pengetahuan istilahnya ya bahasa Indonesianya, dan wisdom, kebijaksanaan. Jadi kalau kita bicara tentang data itu levelnya adalah yang paling bawah, inilah data. Dan dia yang paling eh, luas gitu ya, paling luas ya, karena data itu melimpah gitu ya. Kita bisa temukan data dari mana saja, dari aplikasi keseharian kita, dari sistem akademik, dari media sosial, dari Internet of Things, dari mobile kita, dari email, dari macam-macam ya. Semua itu data gitu ya. Jadi ke kita bisa katakan bahwa itu data ada di mana saja. Ya kita hidup berada di era data saat ini. Gitu. Nah, data ini adalah mentah gitu yang saya katakan tadi adalah mentah gitu ya. Dia tidak punya konteks gitu ya, tidak punya makna, hanya sekedar ya fakta gitu ya, fakta sederhana gitu ya terhadap apa yang sebenarnya terjadi. Nah, kalau kita tarik ke atas itu ada istilah namanya informasi. Jadi kalau kita bicara informasi adalah data yang diolah ya, data yang sudah diproses, diolah agar mempunyai makna. Jadi ketika kita punya suatu ini ya, suatu konteks gitu ya, suatu makna dari hasil pengolahan data itu kita bisa katakan adalah informasi ya. Nanti kita akan bahas satu persatu ya, atau kita akan juga perlihatkan contohnya. Kemudian di atas informasi itu ada namanya knowledge, pengetahuan gitu ya. Pengetahuan itu biasanya lebih kepada pola-pola gitu atau tren gitu. Jadi bukan sekedar informasi ya.
Kalau informasi biasanya bentuknya agregasi. Misal kita punya data eh, transaksi gitu ya. Kita bisa tahu berapa produk yang banyak terjual, berapa keuntungan masing-masing kategori dan sebagainya. Tapi kalau knowledge ini pola kita bisa memahami polanya sebenarnya seperti apa. Pola pelanggan, pola harian, pola mingguan. Ya, jadi dia lebih tinggi gitu ya. Stratanya lebih 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 ini gitu ya. Lebih dalam gitu ya, lebih dalam. Kemudian setelah kita punya informasi dan knowledge ya, harapannya kita bisa membuat strategi yang lebih bagus gitu ya, lebih baik ya. Jadi pengetahuan tadi itu kita gunakan untuk pengambilan keputusan ya. Setelahnya sekarang ada namanya data driven gitu. Jadi berbasiskan data. Jadi wisdom di sini adalah sebuah kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Jadi berdasarkan data. Jadi kalau kita lihat piramida ini, kita bisa gambar piramida terbalik seperti ini ya. Artinya semakin tinggi eh, tingkatannya ya semakin besar ya, semakin bermakna gitu ya. Jadi wisdom itu ya semakin tinggi gitu ya, punya value, ada insight dan sebagainya untuk pengambilan keputusan ya. Data semakin kecil gitu ya, karena sebenarnya data tidak tidak kalaupun kita punya banyak data, tapi kalau tidak bisa diolah ya tentu eh, tidak berguna gitu ya. Ya ini adalah sebuah piramida yang terkenal ya, teman-teman harus paham ini atau pernah mengenal. Nah, ini kita akan coba ambil contoh transaksi ya. Di sini kita akan membahas data terlebih dahulu. Jadi di sini ada tanggal, produk, jumlah terjual atau quantity item gitu ya, item terjual gitu ya. Ini harga satuannya. Kemudian total penjualan adalah perkalian dari ini dengan ini ya. Jadi kalau jumlahnya misal 3 sepatu gitu ya, maka dikali satuannya adalah 200.000 adalah 600.000. Ini adalah data gitu ya, transaksi ini terjadi. Nah, ketika kita bicara tentang data, tentu data itu eh, ya mengalir terus-menerus ya, tentu misal di supermarket gitu ya, atau semacam Alfamart, Indomaret dan sebagainya, tentu transaksi bukan cuma tiga saja gitu ya. Tentu dalam satu hari bisa jadi ratusan atau ribuan gitu ya, tergantung perusahaan-perusahaan yang besar ya. Nah, em, dari data ini ya kita bisa mencari informasi ya. Di atasnya ada informasi. Information. Nah, information ya. Kita bisa melakukan agregasi sederhana. Misal ingin tahu sih total penjualan sepatu berapa, atau berdasarkan waktu nih di tanggal 1 atau tanggal 2 tanggal 3 itu berapa sih total penjualan gitu ya. Atau produk-produk apa yang paling banyak terjual gitu ya. Bisa jadi transaksinya banyak gitu ya. Misal di sini ada sepatu ternyata jaket itu cuma beberapa terjual tapi jumlahnya lebih banyak, atau mungkin total penjualannya ini lebih besar gitu ya. Jadi kita ingin mendapatkan informasi dari sana. Nah, maka kita akan masuk di tingkat selanjutnya adalah informasi. Jadi data yang tadi, raw data yang tadi diproses, kemudian diolah gitu ya. Kita lakukan agregasi sederhana untuk memahami gitu. Misal case-nya adalah kita ingin tahu tren hariannya, di tren hariannya, atau ingin memahami sebenarnya eh, apa tuh namanya informasi yang diberikan dari penjualan ini tuh seperti apa secara harian. Oh, kita bisa melakukan agregasi gitu ya. Agregasi itu operasi itu ya. Misal operasinya adalah penjumlahan. Nah, kalau kita kembali lagi ke tadi di sini ada tiga transaksi, tiga record gitu ya. Di mana transaksi pertama di tanggal 1 dan transaksi kedua itu dan ketiga ada di tanggal kedua. Ya, di mana di tanggal 1 ada sepatu saja yang terjual dan di tanggal 2 ada jaket dan sepatu. Jadi dari sini kita bisa ingin ingin misalnya ingin mengetahui total penjualan harian ya kita agregasi berdasarkan harinya. Jadi di tanggal 1 adalah 600 dan tanggal 2 ada 900 ya. Kalau kita lihat di sini ini tanggal 1 ya cuma satu aja 600 ya. Kalau tanggal 2 di sini ada 900 ya. Ya, itu salah satu contoh saja gitu ya. Kita juga bisa cari tahu gitu. Berdasarkan produknya, produk yang paling banyak terjual atau produk yang mendapatkan
total penjualan dan sebagainya ya. Jadi tergantung apa yang ingin kita cari. Yang pasti data ini sudah diolah sehingga punya makna dan bisa memberikan informasi kepada kita. Oke, kemudian kalau kita bahas lebih dalam lagi, di atas informasi ada yang disebut namanya knowledge, knowledge atau pengetahuan. Jadi kita gunakan informasi ini untuk memahami pola. Dari informasi yang diberikan itu kita bisa tahu trennya seperti apa. Jadi misal, ya ini contoh bahwa produk sepatu lebih sering terjual dibandingkan jaket. Ya, jaket. Ya, ini contohnya hanya data yang sederhana saja. Kita bisa lihat di sini untuk sepatu di sini ini ada 3, sepatu di sini ada 1 gitu ya. Kalau dijumlahin ada 4 gitu ya. Jadi kita bisa tahu trennya bahwa sepatu itu lebih lebih banyak terjual itemnya gitu ya. Kalau kita ngomong banyak terjualnya ya, kita belum bicara tentang total penjualannya. Ya. Jadi kita bisa melihat pola bahwa produk sepatu itu lebih banyak terjual gitu. Tapi tadi ya sekali lagi tadi hanya contoh 3 record ya. Tentu kita bisa punya banyak record gitu ya. Nah kita bisa melakukan agregasi untuk bisa mengetahui pola yang lebih bagus, yang lebih baik tentunya. Nah, contoh lain adalah misal penjualan di hari kerja gitu ya, misal di tanggal 1-2 relatif konsisten ya, atau yang lain gitu ya. Kita tahu bahwa produk sepatu itu cukup cukup tadi ya, cukup konsisten penjualannya gitu, misal salah satunya. Nah, setelah kita bisa memahami pola, maka kita bisa memberikan strategi gitu, atau menyusun strategi yang lebih bagus ya. Kita bisa memutuskan untuk menambah stok sepatu ya. Karena penjualan sepatu tadi cukup banyak gitu ya, misal ya. Jadi kita bisa nambah stok sepatunya. Walaupun sebenarnya kita nggak tahu gitu ya, sepatu mana sih yang harus kita perbanyak. Tentu sepatu ada banyak mereknya gitu ya, atau ininya gitu ya, tipenya. Nah, kita sebenarnya bisa menggali lebih dalam lagi sebenarnya tipe-tipe sepatu yang seperti apa sih yang memang tentu misal kita punya sepatu A, B, C, D dan sebagainya, ternyata cara keseluruhan memang naik gitu ya, tapi sebenarnya yang bikin naik itu hanya satu produk gitu ya, satu brand ini, satu tipe ini gitu ya. Nah, sebenarnya kita perlu lebih memahami lebih dalam. Tapi poinnya adalah dari data yang diberikan kita bisa memahami pola sebenarnya ada tren apa sih. Nah, ini kita kalau secara umum kita bisa katakan bahwa tren sepatu itu stabil dan konsisten dalam penjualan sehingga mungkin kita perlu menambah stok sepatu. Kemudian kita juga bisa memberikan diskon pada jaket, gitu, yang mana jaket tadi mungkin cenderung lebih sedikit, gitu ya. Nah, sehingga dengan pemberian diskon diharapkan untuk meningkatkan angka penjualan tadi. Ya. Kemudian ini ya, kita juga bisa memperkirakan tren penjualan, apakah nanti ke depan ya, apakah dia akan naik atau turun ya, atau stabil dan sebagainya ya. Kita akan bisa memahami ini berdasarkan data-data yang berada di data historis ya, data lampau tadi. Nah, ini adalah contoh dari wisdom gitu. Jadi, keputusan strategis ini dan perencanaan yang bijak ini didapatkan dari hasil pengolahan data yang sudah kita bahas tadi. Nah, sebenarnya inti dari data mining adalah kurang lebih seperti itu ya. Jadi, menggali data untuk mencari value. Oke, nah ini adalah istilah ini ya, data, informasi, pengetahuan, dan kebijaksanaan tadi. Suatu istilah di data yang teman-teman harus paham. Jadi kalau kita simpulkan adalah data adalah transaksi ya yang tadi kita uh, tampilkan contohnya, kemudian informasi itu lebih kepada operasi-operasi agregasi gitu ya di atas data gitu. Jadi seperti misalnya penjualan harian gitu ya, atau mungkin eh, total penjualan atau penjualan berdasarkan produk gitu ya, produk yang paling banyak terjual dan sebagainya. Pengetahuan atau knowledge lebih kepada pola gitu ya. Pola apa sih yang terjadi, dan kebijaksanaan akan eh, eh,
memberikan tindakan atau strategi berdasarkan pola tersebut. Nah, eh, selanjutnya kita akan fokus kepada data. Tentu kita belum bicara banyak tentang informasi ataupun knowledge maupun wisdom. Nanti kita akan coba sambung di video selanjutnya. Nah, kita akan belajar dari yang paling dasar, paling bawah, yaitu tentang data. Jadi, eh, data itu tadi kalau kita bahas adalah fakta, gitu ya, fakta sederhana atau fakta yang mentah, gitu. Nah, kalau kita bicara data, ada juga istilah namanya adalah atribut data, ada namanya objek data. Nah, kalau kita bicara tentang data, tadi kita sudah diskusikan bahwa eh, data itu adalah fakta gitu ya, fakta mentah gitu yang belum diolah ya. Ya pokoknya ada transaksi itu gitu ya. Transaksi itu terjadi, aktivitas itu terjadi yang terekam. Nah, kalau kita bicara tentang data, ada juga istilah namanya adalah atribut data. Atribut data itu adalah karakteristik umum dari data, ya, ada propertinya, ya. Nah, atribut ini bisa didefinisikan sebagai variabel atau fitur, gitu ya. Ya, jadi kalau kita bicara tentang tadi ya data penjualan ya tadi ada misal tanggal apa tuh namanya tanggal penjualannya gitu ya, item yang terjual produk apa, nah itu adalah atribut ya, variabelnya atau fiturnya atau kolomnya mungkin yang mudahnya ya. Jadi kalau kita punya tabel gitu ya, itu kolom-kolom tadi kita katakan adalah atribut ya. Jadi kita bisa katakan itu atribut, bisa katakan itu fitur gitu ya. Jadi teman-teman bisa eh, paham gitu ketika kita bicara tentang ini punya dataset ada fitur-fiturnya ini, nah itu adalah karakter propertinya ya atau atributnya. Kemudian ada juga istilah namanya objek data. Ya, objek data itu ya entitas dari ini tadi ya, dari data tadi ya. Kita bisa pahami dengan contoh sebagai berikut. Nah, ini kalau eh, teman-teman ingat ya, ada transaksi yang kita punya di studi kasus sebelumnya, terjadi transaksi di tanggal sekian gitu ya di produk apa, kemudian jumlah terjual ya, satuannya berapa, tetapnya. Ini adalah data gitu ya. Data merupakan ini ya, fakta bahwa telah dilakukan transaksi pembelian di tanggal sekian produk ini dan seterusnya. Nah, kalau kita bicara tentang atribut, ya atribut data tadi adalah kolom-kolomnya atau fitur-fiturnya ya. Di data tadi kita punya kolom tanggal gitu ya, produk, jumlah terjual dan sebagainya. Kemudian objek data kita bisa katakan satu baris atau baris pertama adalah merupakan satu objek data. Ada data yang terjadi di tanggal sekian ya, tanggal sekian di tanggal satu gitu ya. eh untuk produk ini ya terjual tiga dan sebagainya. Ini adalah satu objek data ya. Jadi ada istilah data, ada eh, atribut data dan objek data. Nah, kalau kita bicara tentang data, ya, tentu kita harus memahami lebih dalam klasifikasinya. Kalau kita bicara tentang data, ada data yang diklasifikasikan atau digolongkan, dikelompokkan berdasarkan sifatnya. Kemudian besarannya, ya. Kemudian cara pengumpulannya, waktu pengumpulannya, sumber datanya. Kita akan coba bahas satu persatu. Kalau kita bicara tentang data berdasarkan sifatnya, secara umum ada dua eh, jenis atau dua sifat. Sifat yang pertama adalah kualitatif, sifat kualitatif dan kuantitatif. Ya, sifat kualitatif adalah data yang bersifat deskriptif. Deskriptif itu kayak narasi gitu ya, dan tidak dapat diukur dengan angka. Ya, jadi kita nggak bisa mengukur eh, data tadi dengan angka gitu ya, tetapi dikategorikan berdasarkan karakteristiknya ya, karakteristiknya. Jadi kalau tadi kita punya mudahnya kita punya tabel seperti ini, nah misal kolom-kolom ini adalah data, masing-masing juga adalah data gitu ya.
Data ini punya tipe, punya sifat, gitu. Apakah dia kualitatif atau kuantitatif. Jika kita punya data yang tidak dapat diukur dengan angka, gitu, maka sebenarnya adalah data kualitatif. Misal saya komentar, gitu ya, data komentar, gitu ya. Komentar itu kan deskriptif nih. Oh, saya suka sekali dengan produk ini. Nah, itu adalah data kualitatif, ya. Atau misal bentuknya kategorikal gitu, misal warna mobil gitu ya, jenis kelamin, status pernikahan ya. Jadi kita bisa katakan ini adalah data ini adalah bersifat kualitatif ya. Nah, eh misal kita punya data nama mahasiswa gitu ya, jenis kelaminnya laki-laki, perempuan, status pernikahan, sudah menikah, belum menikah dan sebagainya. Itu adalah kualitatif ya, yang bersifat deskriptif. Nah, kalau kita bicara tentang kualitatif, itu eh, ada dua kelompok. Yang pertama adalah nominal, yang kedua adalah ordinal. Ya. Kalau kita bicara nominal adalah data yang bersifat kualitatif tanpa urutan. Tanpa urutan itu maksudnya sebenarnya tidak ada tingkatannya. Jadi kalau jenis kelamin ya laki-laki sama perempuan gitu ya. Warna mata merah, kuning, hijau dan sebagainya gitu ya. Tidak ada urutan ya. Status pernikahan gitu ya, menikah, belum menikah, cerai itu sesuatu yang kita anggap atau kita klasifikasikan sebagai nominal gitu ya. Jadi kategori tanpa urutan. Sedangkan ordinal ya, ordinal order gitu ya. Jadi punya tingkat, punya punya apa ya? Antara satu dengan yang lain tuh bisa dibandingkan gitu. Jadi misal tingkat pendidikan itu misal SMA dengan SMP ya. Ini dengan SD. Nah, ini bisa dibandingkan ya. SMA itu lebih tinggi daripada SMP dan SMP lebih tinggi daripada SD. Kita nggak bisa katakan SD lebih tinggi daripada SMP. Nah, itu salah gitu ya. Tapi kalau kita bicara tentang merah, kuning, hijau, biru, ya ini warna yang mana dia tidak punya tingkatan ya, setara gitu ya, setara. Eh, Jenis kelamin juga ya, tanpa kita bicara tentang bisa berdasarkan apa gitu ya, eh, sudut pandang yang lain gitu ya. Tapi secara umum ini adalah eh, data-data yang disebut sini sebagai nominal gitu ya. Ini nominal, ini adalah ordinal. Nah, kita punya data misal peringkat satu gitu ya, peringkat dua atau misal eh, tingkat eh, kepuasan, puas, kurang puas, tidak puas dan sebagainya itu adalah kita bisa katakan itu adalah data yang bentuknya deskriptif ya dan punya punya tingkatan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kuantitatif ya. Kalau kualitatif tadi adalah data yang tidak bisa diukur dengan angka, kebalikannya adalah data kualitatif, kuantitatif. Data kuantitatif ini bisa diukur dengan angka gitu ya dan menunjukkan jumlah atau besar. Contoh misal tinggi badan, berat badan, jumlah penduduk. Nah, ini bentuknya adalah numerik semua ya, umur dan sebagainya, pendapatan. Gitu. Tadi misal ada jumlah, kemudian ada produk yang dibeli, jumlah produk yang dibeli, total pembelian. Nah, itu adalah bentuknya numerik ya. Itu bisa diukur gitu ya, bisa dijumlah, bisa diukur gitu ya. Kalau kita bicara tentang kuantitatif, ada yang sebenarnya diskrit, ada namanya kontinu. Diskrit itu data yang eh, bernilai tertentu yang biasanya bentuknya angkanya bilangan bulat, sorry, bentuknya bilangan bulat, misal jumlah anak gitu ya. Kemudian anaknya berapa? Anaknya 5 gitu ya. Kita punya pensil, nah jumlahnya adalah 8. Oh, di ruangan ini ada 30 mahasiswa dan sebagainya ya. Jadi suatu nilai yang tertentu yang apa ya? Dia nilai gitu ya, nilai tertentu yang bentuknya adalah bulat ya. Umumnya bentuknya adalah bilangan bulat. Nah, kalau continue biasanya bentuknya adalah pecahan ya, pecahan. Misal tinggi badannya 177,5, berat badannya adalah 29,7 dan sebagainya ya.
dia memiliki rentang yang tidak terhingga. Jadi kalau kita bicara tentang eh, berat badan gitu ya, antara misal 0, sampai misal 100 kilo itu banyak banget rentangnya ya. 0, bisa 1, bisa 1,2, bisa 2,5, bisa 7,9, bisa beratnya bisa 80,1, bisa beratnya 60,3, 60,25 dan sebagainya ya. Jadi ada rentang yang dia tidak terhingga berapapun nilainya, kita tidak bisa menetapkan seperti yang diskrit tadi yang sudah pasti, oh ini nilainya sekian. Oke, nah ini berdasarkan sifatnya kualitatif dan kuantitatif, di mana kualitatif tadi ada sebenarnya nominal dan ordinal, dan kuantitatif kita punya diskrit dan kontinu. Oke. Kalau kita bicara data berdasarkan besarannya, ada yang disebut namanya adalah konstanta dan variabel. Konstanta, ya kalau teman-teman pernah belajar programming, biasanya suatu nilai yang suatu ini ya, nilai yang ini ya, bernilai tetap ya, ya itu kita sebenarnya konstanta ya. Jadi nilainya tetap gitu ya, tidak berubah ya, tidak berubah. Misal eh, kecepatan cahaya gitu ya, kemudian pi gitu ya, pi itu 3,14 gitu ya, dan seterusnya. Sebuah nilai-nilai yang memang ya nilainya memang seperti itu ya, dibagi menjadi umum dan khusus. Umum itu yang memang berlaku secara luas seperti tadi pi gitu ya, atau nilai-nilai yang universal gitu. Nah, kalau konstanta khusus itu nilainya tetap tapi di kondisi tertentu ya. Misal eh, ukuran rata-rata suatu kelompok dalam penelitian tertentu ya. Nilainya tetap tapi berdasarkan kondisi tertentu. Sedangkan variabel adalah nilai yang dapat berubah dalam pengamatan. Jadi ada yang disebut namanya eh, variabel random, ada yang non random. Random ya acak ya, acak gitu. Misal suhu atau lemparan hasil lemparan dadu dan sebagainya. Jadi dalam suatu percobaan atau pengamatan itu nilainya berubah secara acak tadi. Nah, kita sebenarnya adalah variabel random. Kalau non random ya nilainya itu berdasarkan kondisi tertentu, tapi tidak acak gitu ya, tapi tidak acak ya. Jadi misal seperti waktu tempuh perjalanan ya. Jadi kalau berdasarkan besarannya, kita bisa bagi tadi menjadi konstanta dan variabel. Selanjutnya, kalau kita bicara data berdasarkan cara pengumpulannya, ada yang disebut namanya sensus, ada yang namanya sampling. Ya, sensus itu adalah pengumpulan data seluruh populasi. Jadi ada istilah namanya populasi, ada yang namanya sampel. Populasi itu adalah ya ini eh, semua eh, objek dalam pengamatan tadi. Misal kalau kita bicara eh, di negara kita gitu ya, misal di sini ada eh, apa itu namanya Indonesia gitu ya. eh Ya, sorry ya gambarnya jelek ya. Ini Indonesia nih ya, Jawa, Sumatera, Kalimantan dan sebagainya gitu ya. Kalau kita ingin melakukan apa ya, mengamati gitu ya, memahami gitu ya, data secara keseluruhan ya, kita namanya sensus. Nah, sensus penduduk artinya semua individu yang berada di tempat pengamatan itu harus benar-benar ini gitu ya, dilalui gitu ya. Tidak ada satu elemen pun yang terlewat gitu sih. Ya. Atau misal kita ingin melakukan pengamatan di suatu universitas gitu ya, maka semua mahasiswa di universitas tadi, universitas A tadi harus ini gitu ya, di eh, di apa tuh namanya, dikumpulkan datanya, maksudnya di apa, dipahami karakteristiknya ya. Jadi tidak boleh ada satu elemen pun, satu entitas mahasiswa, satu mahasiswa pun yang tidak di data gitu ya. Nah, itu sensus ya. Kebalikannya ada namanya sampling ya, sampling. Jadi sampling ini adalah pengumpulan data dari bagian dari populasi. Ya, karena kalau kita bicara tentang sensus itu tentu butuh biaya yang besar gitu ya, butuh waktu, butuh tenaga dan sebagainya. Maka salah satu
metode yang umum dilakukan adalah menggunakan namanya teknik sampling ya. Jadi mengambil atau pengumpulan data dari sebagian populasi yang diharapkan mewakili keseluruhan. Jadi kalau misal kita bicara tentang pemilihan presiden gitu ya, dan ingin uh, cara cepat gitu ya, artinya kita bisa melakukan sampling ya, pengambilan pengambilan data gitu ya uh, dari subset populasi ini untuk diharapkan bisa mewakili secara keseluruhan populasi gitu. Nah, ini misal contoh kita ingin mensurvei 1.000 orang ya, 1.000 orang misal di suatu tempat, di suatu lokasi untuk mengetahui eh, ini ya, misal kecondongan preferensi makanan ya, kecondongan terhadap makan gitu ya, suka makan apa dan sebagainya itu yang diharapkan bisa mewakili seluruh populasi. Nanti kita akan bahas di eh, segmen lain tentang teknik-teknik dalam sampling gitu ya. Teknik sampling seperti apa aja. Kalau kita bicara tentang waktu pengumpulan ya, waktu pengumpulan data ada yang disebut namanya cross section, ada namanya time series. Cross section itu data dikumpulkan di satu titik waktu. Misal kita ingin mengetahui 100 orang ini berpenghasilan berapa di tahun 2023. Satu titik waktu aja, gitu ya. Kita ingin tahu eh, kecondongan masyarakat dalam pemilihan apa nih, misal pilkada atau apa di tahun 2024 atau di bulan ini saja gitu ya. Jadi hanya berdasarkan satu titik waktu. Tapi kalau time series itu dari waktu ke waktu, gitu ya. Sehingga kita bisa mengetahui ada perubahan atau tren. Ya, misal penjualan perusahaan dari tahun sekian sampai sekian. Jadi bukan di satu titik waktu, tapi ada beberapa titik waktu. Sehingga kita bisa tahu trennya naik, kah, apa turun, ya, atau konstan, atau bagaimana, gitu ya, atau naik turun gitu seperti ini. Sehingga kita bisa tahu. Nah, ini kita sebut namanya adalah time series ya, berdasarkan waktu. Kan di satu titik saja. Nah, dan itu tidak harus tahun ya, tidak harus tahun. Gitu. Misal bulan, bukan hanya di satu bulan, tapi di beberapa bulan. Maka itu adalah time series dari bulan. Selanjutnya, kalau kita bicara tentang data, ya data itu berdasarkan sumber datanya kita bisa bagi menjadi namanya internal dan eksternal. Ya, data internal adalah data yang diperoleh dari dalam organisasi ya, misal laporan keuangan perusahaan, performance karyawan, data karyawan, penjualan, pembelian, pengadaan dan sebagainya. Jadi data-data yang berasal dari internal gitu ya, dari entah dari aplikasi, entah dari memang pencatatan manual dan sebagainya. Pokoknya data itu berasal dari data data internal. Nah, eh, selain data internal ada juga namanya adalah data eksternal. Jadi data eksternal ini adalah data yang diperoleh dari luar organisasi. Yang itu dibagi menjadi dua. Ada namanya data primer dan ada namanya data sekunder. Ya, data primer itu data yang dikumpulkan secara langsung. Ya, bisa melalui observasi, wawancara, survei. Ya, tapi poinnya adalah dikumpulkan secara langsung dari sumber pertama. Jadi bukan mengambil data dari orang lain. Artinya pengumpulan datanya bukan orang lain yang mengerjakan kemudian kita menggunakannya lagi, tapi benar-benar dikumpulkan secara langsung dari sumber pertama ya melalui banyak pendekatan, observasi, wawancara, survei dan sebagainya. Kalau data sekunder adalah data yang sebenarnya sudah ada gitu ya, sudah dikumpulkan oleh orang lain. Misal untuk kebutuhan laporan tahunan, penelitian, publikasi dan sebagainya. Ya, misal data dari BPS, data dari statistik, open data, Kaggle dan sebagainya itu adalah data sekunder. Karena data tadi bukan secara langsung kita kumpulkan dari sumber yang awal, sumber pertama tadi. Kemudian eh, kita akan belajar juga tentang skala pengukuran. Ya, jadi ada 4 skala pengukuran. Yang pertama adalah nominal, ada yang ordinal, ada interval dan rasional. Mungkin dua ini sudah tadi kita bahas ya.
Jadi merupakan kualitatif yang mana nominal itu dengan ordinal berbeda pada tingkatan gitu ya. Tinggal kalau ordinal itu memperhatikan urutan tingkatan. Jadi kalau kita bicara tentang skala nominal ya, itu digunakan untuk mengelompokkan data tanpa memberikan urutan atau peringkat yang tadi kita sudah bahas ya. Jadi tidak ada hubungan matematis antara kategori-kategori yang ada gitu. Tadi misal laki-laki perempuan, warna gitu ya. Kemudian eh, status nikah gitu ya dan sebagainya ya. Yang mana tidak ada tingkatan gitu ya. Jadi operasi-operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan itu tidak relevan, tidak bisa gitu ya. Tidak bisa kita lakukan ya. Jadi kalau kita punya categorical data ya memang dia memang setara nilainya di dalamnya itu kita sebut namanya adalah nominal. Kemudian ordinal adalah pengkategorian data tetapi memberikan urutan ya atau peringkat, tetapi jarak antar kategori itu tidak terukur, tidak terukur. Jadi tidak terukur bisa begini. Kalau kita bicara satu atau misalnya ini 10 gitu ya, ke 20, ke 30 ini eh, ada urutan gitu ya, ada urutan ya. Dan jelas jaraknya. Oh, jaraknya ini adalah 10, ini jadinya 10 dan sebagainya. Tapi kalau kita bentuknya kategorikal nih, misal eh, sangat puas, puas, netral, tidak puas ini ada tingkatan tapi tidak jelas jaraknya antara sangat puas dan puas seperti apa. Oh ternyata kalau puas itu 5 gitu. Sangat kalau puas sendiri adalah 4,5 sampai 4,9. Ya, netral bisa jadi 2 sampai 3 atau sampai 4,5. Nah, nggak jelas ininya ya. Atau misal nih, misal pelari eh, atau lomba gitu ya masuk di peringkat 1, 2, dan 3 ya. 1, 2, dan 3 ini tidak jelas jaraknya. Ya bisa jadi selisih antar 1, 2 itu hanya 0,5 detik gitu ya, setengah detik gitu ya. Nah, ini selisihnya 2 detik gitu ya. Nah, tidak jelas ya. Jadi kalau kita bicara tentang skala ordinal ini ya ada urutan atau peringkat tetapi jarak antar kategori tadi ya tidak terukur ya. Oke, ini ya sama yang mengendalikan urutan namun jarak antar peringkat tadi tidak harus sama ya. Kemudian operasi matematikanya terbatas ya. Kita tidak bisa melakukan operasi kayak penjumlahan pengurangan, tapi kita bisa katakan juara 1 ini lebih tinggi daripada juara 2 atau juara 3 lebih rendah daripada juara 2 ya. Kita bisa membandingkan gitu ya. Oh, puas itu lebih bagus, lebih baik daripada netral dan sebagainya. Ya, tingkat pendidikan. Oh, sarjana itu tingkat sarjana lebih tinggi daripada SMA. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu skala ordinal. Kemudian ada lagi namanya adalah skala interval. Skala interval tentu kita kalau bicara ordinal, interval itu eh, punya tingkatan gitu. Datanya terurut gitu ya. Dan juga mempunyai jarak yang sama antar nilainya. Ya, tadi misal kalau saya punya nilai 10, 20, 30 ini jaraknya terukur ya. 40 ya, ya terukur. 1, 2, 3 dan seterusnya. Tetapi dia tidak memiliki nol absolut ya, tidak memiliki nol absolut atau nol yang tidak berarti tidak ada. Nol yang berarti tidak ada. Jadi nilai nol itu bukan berarti tidak ada gitu ya. Dia ada gitu ya. Jadi itu disebut namanya adalah tidak memiliki nol absolut. Misal eh, kita punya data suhu nih. Kita punya data suhu di mana suhu tadi itu dalam Celsius atau Fahrenheit gitu misal ya. Misal suhunya adalah 0, derajat Celcius, 0 derajat Celcius ya. Bukan berarti tidak ada suhunya, tapi ada suhu tapi memang ya nilainya sekian 0 derajat Celcius. Jadi nolnya itu bukan nol absolut. Jadi bukan berarti nol itu nol yang kosong yang nggak ada gitu ya. Ada gitu, tapi memang nilainya nol gitu ya. Kita sebenarnya tidak memiliki nol absolut. Berkebalikan dengan skala rasio. Skala rasio sebenarnya hampir sama seperti skala interval, tetapi mempunyai nilai nol yang mutlak, yang absolut tadi. Jadi nol itu berarti menunjukkan ketidakadaannya. Misal saldo di rekening kita adalah nol,
Ya, saldonya nol artinya ya nggak ada uang sama sekali, ya, nggak ada uang sama sekali. Beda sama seperti suhunya, suhu derajat 0 derajat Celcius itu bukan berarti nggak ada suhu, ada suhunya, gitu. Ya, ada suhunya. Jadi kalau kita gambarkan atau mappingkan dalam tabel di skala pengukuran ini nominal, ordinal, interval, rasio. Kalau kita lihat berdasarkan urutan jarak yang sama, nol absolut atau enggak, itu kalau nominal adalah dia tidak terurut, tidak punya jarak, dan tidak ada nol absolut ya, karena dia kategori data ya, atau kualitatif data tadi ya. Kalau kita bicara tentang ordinal ya, tentu dia punya urutan ya, tadi ya. Puas, sangat puas, netral, sebagainya ya. Juara satu, dua, tiga, SMP, SMA, dan sebagainya. Tapi jaraknya nggak sama ya. Kita nggak bisa katakan bahwa jarak antara sangat puas ke puas ke netral itu sama ya. Karena kita tidak paham gitu, tidak tahu gitu ya. Maka disebut namanya adalah kualitatif tadi gitu ya. Yang yang kita nggak tahu jaraknya sama atau enggak. Dan pasti dia tidak punya nol absolut. Nah, di sini interval dan rasio yang bentuknya adalah ke kata ke numerik ya. Tentu keduanya punya urutan. Keduanya punya urutan. Keduanya punya jarak yang sama. Tadi sudah kita bahas. Tapi kalau interval itu dia tidak punya nol absolut ya. Sedangkan rasio itu punya. Jadi misal berat badannya nol gitu ya. Ya, ya mungkin kertas itu nol gitu ya. Ya, itu artinya benar-benar gak ada beratnya gitu. Tingginya penghasilan nol berarti ya nggak kerja gitu sih. Tapi kalau kita bicara 0 derajat Celcius itu bukan berarti tidak ada suhunya ya, tapi ada suhunya tapi nilainya sekian. Kalender tahun misal kita tahu bahwa kita menggunakan kalender Masehi atau Hijriyah gitu ya. Misal di tahun pertama Masehi gitu ya. Nah, saya tentu sebelum saat ini adalah nol gitu ya, nol Masehi atau awal pertama tahun Masehi tadi gitu ya. Tapi bukan berarti tidak ada tahunnya, ada tahunnya, tetapi ya mungkin kita katakan namanya sebelum Masehi kayak gitu ya. Jadi bukan nol sebenarnya. Nah, ini adalah eh, klasifikasi data. Artinya data itu dikelompokkan berdasarkan eh, eh, tadi ya beberapa, kemudian termasuk ini adalah skala pengukurannya tadi. Ya. Oke, dan tentu ketika kita sudah memahami skala pengukuran ini, ya kita bisa mengetahui kalau kita punya data itu eh, apa sih yang harus dilakukan gitu ya. Tentu kalau kita punya data yang bentuknya adalah nominal, tentu berbeda dengan interval, gitu ya. Jadi misal ada data warna gitu ya, ada di recordnya ada yang kosong gitu ya. Apa yang kita lakukan tentu berbeda dengan datanya jika bentuknya adalah interval atau rasio ya. Jadi kita perlu memahami ini sehingga dalam pemrosesan data nanti tujuannya untuk informasi kah atau pencarian pola kah, kita bisa memahami bentuk data tadi dan bisa apa sih yang harus kita lakukan terhadap data tersebut. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan tentang pengantar data. Semoga bisa bermanfaat dan dipahami. Kita akan lanjut membahas materi lain setelah uh, pengantar dari data ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.